Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Oke, malam para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Gumi Janarko. Oke para sedulur, seperti biasa di malam hari ini saya pengen ngajak teman-teman saya, sobat-sobat saya, sedulur-sedulur saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini untuk ngobrol-ngobrol santai seputaran hal-hal yang bersifat religius. Jadi teman-teman, kemarin kan saya bikin konten bikin video lah yang bahas tentang konflik antara pesulap merah dan Ustadz Hakim Bawazir ya. Banyak di situ komen-komen yang sepertinya menyerang saya gitu kan, alasan saya apa bikin konten-konten seperti itu gitu kan. Sebetulnya saya nggak ada kepentingannya di situ ya teman-teman, cuman memang ada sejarah sendiri ya. Kalau saya itu dulu sekitar tahun 2010 itu saya dulu bekerja sebagai pegawai pemerintah di Ministry of Health pemerintah Kuwait, di salah satu rumah sakit terbesar tertua di Kuwait, yaitu Al Amiri Hospital. Nah, di sana dulu sibuknya luar biasa teman-teman. Dulu saya keluar dari pegawai pemerintah, kemudian saya pindah sebagai pegawai pemerintah di Kuwait, dari Indonesia pindah ke Kuwait. Itu sibuknya luar biasa teman-teman. Dulu saya pikir pastinya Kuwait penduduknya nggak begitu banyak gitu kan cuma sekitar 7 juta waktu itu 2010, dibandingkan dengan di Jakarta gitu kan. Saya pikir lebih santai, lebih banyak free time atau waktu luang saya gitu kan, yang bisa saya gunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan yang religius lah, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata di sana lebih sibuk lagi. Nah, di sela-sela kesibukan saya, setiap saya pulang tuh, dulu saya di rumah temennya cuman internet ya teman-teman, di laptop saya tahun 2010. Nah, dulu saya sering nonton tayangan-tayangan karena penat banget, jenuh. Hiburan saya itu kalau pulang nonton salah satu acara TV yang kalau nggak salah dulu Trans TV. Di situ ada salah satu acaranya yaitu Dua Dunia gitu kan, dan bintang tamunya banyak ya di situ. Ada seperti dulu itu ada kayak Kang Ujang Bustomi, terus kemudian Kang Aat ya, Mubarok yang dari Bandung, terus ada Pak Sukemi, salah satunya adalah Ustadz Hakim Bawazir. Jadi dulu saya senang tuh nonton, pulang jenuh saya buka laptop, saya nonton. Kalau ada siaran dulu kalau nggak salah acaranya Dua Dunia, dulu nonton. Saya terkoneksi pakai internet, pakai laptop. Bahkan kadang-kadang kalau saya pulang kerja itu saking capeknya gitu kan, itu saya download dulu gitu kan. Saya download baru nanti malamnya saya tonton gitu. Itu dari semua yang bintang tamu yang di situ yang muncul tuh, yang sering saya tonton, yang saya tonton yang paling cocok cuma waktu itu Ustadz Hakim Bawazir. Bahkan saya masih punya ya di dokumentasi di harddisk saya itu. Saya biasanya saya simpan di semua dokumen saya itu, saya punya harddisk banyak ya, eksternal harddisk itu saya simpan tayangan-tayangan Ustadz Hakim Bawazir ketika masih jadi bintang tamu kalau nggak salah di Trans TV ya gitu kan. Di Trans TV waktu itu kan memang banyak ya. Kalau dulu di TPI itu ada namanya Uka bintang tamunya, pembawa acaranya itu waktu itu Toro Margen kan. Terus kalau yang di Trans TV ganti-ganti ya gitu kan, macem-macem itu bintang yang pembawa acaranya gitu kan. Kalau nggak salah dulu yang wanita siapa ya namanya, nama orang Jawa sih gitu, tapi lupa lah saya gitu. Yang saya ingat yang sering saya tonton tuh waktu itu cuman ketika bintang tamunya Ustadz Hakim Bawazir gitu. Waktu itu memang kalau Ustadz Hakim Bawazir muncul sebagai bintang tamu itu kan ganti-ganti ya, saya sering nonton. Karena yang paling cocok cuman itu waktu itu, dengan dengan hati saya yang paling cocok waktu itu saya gitu. Dan saya juga nggak begitu ngerti kalau kemudian
Ustadz Hakim Bawazir berapa tahun belakangan ini kemudian bikin channel sendiri ya. Kemudian kan sekarang kan memang YouTube memberi kesempatan untuk para konten kreator untuk seperti channel itu kan mirip sampai seperti saluran televisi, cuman kan milik pribadi gitu kan. Nah, dengan programnya kalau nggak salah Siar Dalam Gelap. Cuman di sini kemudian saya jarang nonton karena memang agaknya sepertinya saya lihat juga banyak yang berubah di situ yang nggak perlu saya ungkapkan menurut pendapat saya pribadi karena nanti bisa menimbulkan pro dan kontra gitu kan. Kalau dulu saya senang tuh teman-teman, dulu ngefan lah, nonton terus saya. Dari beberapa bintang tamu tuh yang saya tonton cuman waktu itu Ustadz Hakim Bawazir kalau nggak salah, Dua Dunia dulu kan. Dulu kan banyak ya, ada Tukul Jalan-Jalan, terus kemudian Huka-Huka, terus yang ada Pembuktian gitu kan, apa itu kayak tes uji nyali segala macam gitu kan. Saya bahkan di harddisk saya masih punya sampai sekarang di eksternal harddisk saya gitu kan. Nah kemarin ketika saya juga biasa punya beberapa konten YouTube sebetulnya teman-teman yang kaitannya sebetulnya juga jalan-jalan kan, cuman jalan-jalan biasanya cuman meliput perdagangan unggas, jalan-jalan di kampung-kampung gitu ketika udah pulang dari Kuwait ya gitu kan. Tapi kemarin juga nggak sengaja saya kemudian lihat konten di situ, kok ternyata ada Ustadz Hakim Bawazir lagi, dan saya lihat memang kemudian membuat konten ya dengan channelnya beliau sendiri ya. Sekarang memang ada berapa channel saya lihat gitu kan, cuman memang agak berbeda kayaknya, nuansanya agak berbeda. Terlepas dari itu nggak perlu kita bahas perbedaannya gitu kan, nanti jadi pro dan kontra. Intinya dulu saya senang gitu kalau orang kenapa kemarin saya juga bikin konten yang bahas konflik dia sama pesulap merah, karena memang kemudian saya lihat di sini saya kaget juga gitu kan kalau kemudian ada yang kemudian menyerang konten-kontennya Ustadz Hakim Bawazir gitu kan. Yang jelas gitu kan, saya pikir bukannya saya juga membela Ustadz Hakim Bawazir ataupun kemudian apa ya, saya pikir nggak pada tempatnya lagi gitu kan, nggak pada tempatnya lagi kalau kemudian dikatakan sampai kemudian cerita tentang ada yang ulama ustadz gitu kan di keraknya neraka gitu kan, terus kemudian diasosiasikan dengan dukun atau apa paranormal gitu. Saya sepertinya nggak begitu setuju ya, dan makanya kemudian saya bikin konten untuk sebetulnya ya untuk kita pengen tahu sih sebetulnya hasratnya ini apa. Karena kalau saya lihat kan terlepas benar salah apa yang dilakukan, benar salah ataupun menyimpang atau enggak, Ustadz Hakim Bawazir sendiri kan sudah dengan bijaksana, tangan terbuka untuk kemudian berdiskusi dengan pesulap merah gitu kan, ataupun pembuktian. Tapi memang kesininya memang tampaknya selalu menghindar, bahkan bawa-bawa tokoh-tokoh lain kan, kemudian untuk bikin konten yang membahas tentang kontennya Ustadz Hakim Bawazir yang kaitannya dengan mediumisasi ya teman-teman di situ kan. Sepertinya juga akan berusaha cari sekutu untuk membenturkan itu kan, gitu kan. Karena tampaknya kalau ketemu langsung kemudian berdiskusi sepertinya juga agak jeri kan, dengan tingkat pengetahuan daripada religiusnya Ustadz Hakim gitu. Tentunya tampaknya juga ketika jeri dia pastinya juga membawa tokoh-tokoh lain di situ kan, tokoh lain yang memang dianggapnya memang sepadan, tapi sebetulnya juga nggak ketemu gitu kan, karena memang tuduhan-tuduhannya juga kan nggak pas itu kan. Apa hubungannya kemudian masalah orang di dalam kerak neraka gitu kan, kita nggak ada yang pernah tahu, karena itu kan masalah neraka surga itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua sebagai hambanya cuma berusaha sebaik mungkin. Kalau kemudian ada yang salah ya diluruskan kan. Diluruskan kalau kemudian tetap dengan rambu-rambu etika adab dari kesopanan daripada bangsa yang ketimuran gitu kan. Kalau dilanggar ya pastinya juga pasti ada benturan. Seperti analoginya adalah seperti ketika andai seorang dokter bedah gitu kan, dan kemudian dapat telepon dari rumah sakit ada pasien yang butuh untuk dioperasi urgen mendadak dengan cepat atau yang namanya sito. Dalam perjalanan kemudian harus jalan cepat, kemudian lewat perempatan lampunya merah dengan alasan kemudian
untuk menolong pasien yang harus dioperasi situ, operasi segera melewati lampu merah. Tentunya di situ lampunya masih merah, pasti ada mobil lain dari yang akan kemudian bisa terjadi crash ataupun tumburan. Itu analoginya seperti itu. Apapun itu kebenaran juga kemudian harus disampaikan dengan, kalaupun itu dianggap kebenaran, tentunya juga harus disampaikan dengan adab etika, karena memang di sini kan bawa bungkusan agama kecuali berbeda gitu kan. Itu kalau menurut saya gitu kan. Dan di sini udah lepas dari itu, jauh kan gitu kan. Nah, saya juga heran gitu kan, karena memang sebetulnya kalau dibilang tokoh supranatural ini kan banyak gitu kan. Banyak gitu kan. Banyak yang memang di Indonesia yang mungkin channelnya juga lebih besar gitu. Kalau dianggap penyesatan ya mungkin lebih jauh daripada Ustadz Hakim Bawazir. Kalau kemudian Ustadz Hakim Bawazir ini kan memang ada juga nuansa rohaninya gitu kan, nuansa religiusnya dalam setiap konten-konten yang beliau bikin gitu kan. Kalau yang lain tuh kan kalau mau diedukasi mungkin yang lain gitu kan, yang sama sekali kemudian yang dimasukkan roh manusia, roh yang mati penasaran, yang memang konsepnya juga di luar Islam. Walaupun mereka juga nggak bawa bungkus agama, tapi kan di situ juga kan yang menonton kan sebagian besar ya umat muslim gitu kan. Kenapa justru malah Ustadz Hakim Bawazir gitu kan. Dan kalau kemudian saya paling nggak setuju kalau diasosiasikan dengan kahin. Karena kemarin kan dibilang juga dalam beberapa konten diasosiasikan tokoh-tokoh spiritual itu lah, salah satunya adalah kahin. Bahkan dengan kata-kata yang kasar, dukun itu dungu dan tapi tekun katanya. Saya nggak ngerti ini kan dilayangkan kemana, tapi yang jelas itu adalah sesuatu yang serius. Kenapa serius? Karena memang ketika tuduhan itu nggak benar, ya insya Allah bisa berbalik kepada orang yang menuduh itu kan. Dan dukun ini kan memang posisinya kan, kahin ini kalau dalam agama Islam memang posisinya ini sangatlah berat ya gitu kalau tuduhannya itu kan. Karena memang di hadisnya Nabi Muhammad SAW juga diberitakan bahwasanya kalau kita datang ke kahinnya saja kita nggak percaya, itu kita sholat kita selama 40 hari itu nggak diterima. Hadisnya bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Mangkana kahin, mangkana mangata kahin au arofa mangata kahin au arofa falam tuqbalahu sholatu arba'ina yaum kan. Agak ini mangata kahina au arofa la tuqbalahu sholatu arba'ina yaum. Barang siapa datang ke kahin ataupun arof, itu kan arof itu peramal, kalau kahin itu paranormal, orang-orang yang mengaku bisa melihat sesuatu yang gaib ataupun melihat masa depan gitu kan, apa yang akan terjadi di masa depan. Peramal itu kan, dukun dan peramal, ini bahasa Indonesianya, kalau bahasa Arabnya kahin ataupun arof. Maka lam tuqbalahu sholatu, maka enggak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa taala arba'ina yaum, 40 hari gitu kan. Terus kemudian mungkin teman-teman nanya kan, terus enggak diterima sholatnya itu terus gimana gitu kan. Enggak diterima sholatnya berdasarkan pendapat para ulama lah, sholatnya ketika dilakukan dia akan menggugurkan kewajibannya untuk sholat 5 waktu, tapi pahalanya enggak dapat di sini ya. Bahkan di hadis yang lain kan, yang disabdakan oleh Allah, oleh Nabi Muhammad SAW, yang bunyinya sebagai berikut. Mang ataka hina au arofa summa mang ataka hina au arofa fakot fasodakotu bima yakulu fakot kafaro bima unzila ala Muhammad. Jadi mangata kahina o arofa fasodakotu bima yakulu, barang siapa kemudian datang ke kahin paranormal au arofa atau peramal itu kan, fasodakotu
bima yaqulu, kemudian membenarkan, meyakini apa yang diungkapkan daripada kahin atau peramal tersebut, dikatakan faqad kafaro bima unzila ala Muhammad, maka sungguh katanya orang-orang tersebut sudah mengingkari terhadap apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini kan tuduhannya nggak main-main, ya berat gitu kan. Nah, kalau kita nonton kayak saya nonton nih, kalau dia betul dikatakan itu seperti tuduhannya kan, saya meyakini itu, tahulah teman-teman arahnya kemana kan, gitu kan. Walaupun itu nggak tahu saya, itu kan seperti main-main, tapi ngomongnya ini kan sudah lewat dari batas-batasan, memang batasan-batasan etika dan adab gitu kan. Itu yang memang kemudian saya kritisi gitu kan, bukan kemudian mengadu domba atau apa gitu kan. Karena memang kalau kemudian nggak kita kritisi, semakin kesononya ini semakin menjadi-jadi gitu kan, dengan alasan edukasi. Dan saya pun merasa kalau yang ada orang si A kemudian bisa berhak mengadakan edukasi, saya pun juga berhak melakukan edukasi. Itu aja sih sebetulnya. Kalau yang lain nggak ada gitu kan, alasan-alasan yang lain. Yang jelas dulu itu saya sering nonton gitu kan, dan salah satu dulu saya ngefans gitu kan, nonton ketika tahun 2000, sekitar tahun 2010 lah. Dua Dunia saya masih punya dulu, karena memang video-video downloadan saya itu masih saya simpan di eksternal hard drive saya kan, saya simpan gitu kan. Dari yang banyak dulu saya hafal tuh ada Ki Ujang Bustami, kemudian ada waktu itu Bapak Sukemi, terus ada Kang Aat Mubarok gitu kan. Tapi yang lain-lain itu saya kayaknya nggak cocok gitu dengan alur keyakinan saya waktu itu. Ustadz salah satunya yang cuman saya tonton itu Ustadz Hakim Bawazir waktu itu. Ya waktu itu sampai saya pengen tahu siapa sih ini, kayaknya kok cocok gitu kan. Walaupun kalau kesini kemudian saya nonton beberapa, kayaknya sepertinya juga banyak yang berubah kalau menurut saya. Akhirnya juga saya nggak begitu mengikuti sih, nggak, jarang saya nonton. Karena memang kalau saya pikir ada sih beberapa yang berubah, tapi itu ya haknya masing-masing, keyakinannya masing-masing gitu kan. Adanya juga kalau kemudian mau ada yang merasa kemudian itu sesuatu yang salah, ya diingatkan gitu kan. Mengingatkan itu ya cukup memberitahu gitu kan, sampai 3 kali sudah ya sudah gitu kan. Nggak ada kuasa kita untuk memaksa seseorang. Bahkan dalam beragama pun kita nggak boleh, nggak ada paksaan dalam beragama ya. La ikraha fid-din gitu kan. Apalagi kemudian mengingatkan dengan sesuatu yang kasar gitu, sarkasme, mengejek, itu kan ujung-ujungnya menimbulkan pertikaian gitu kan, menimbulkan gesekan gitu kan. Nah itu hasilnya justru nggak seperti yang diharapkan pastinya gitu kan. Siapa sih makhluk yang kemudian inginnya manusia itu saling bertengkar, manusia kemudian saling berantem gitu kan. Nah, itu. Kalau berbeda ya diingatkan gitu kan, dalam garis-garis memang rel yang benar. Nah, itu aja teman-teman ya gitu kan. Kalau teman-teman mungkin baru nonton 1-2 tahun ini, saya sekitar dari tahun 2010 saya udah sering nonton Ustadz Hakim Bawazir. Saya bahkan dulu saya punya harddisk, itu eksternal harddisk itu punya video-videonya, kalau nggak salah dulu 2 Dunia sih kalau nggak salah ya. Video-videonya Ustadz Hakim Bawazir itu dulu saya simpan masih ya gitu kan, masih simpan, kayaknya masih ada semua saya simpan itu kan. Itu kalau cuman cerita masalah nonton, saya dulu sering nonton gitu kan. Dan dulu saya kalau pulang dari kerja dari rumah sakit, saya itu perawat di Surgical World, dan begitu sibuk banget, saya obat lelah saya itu salah satunya nonton itu dulu. Bahkan teman-teman saya itu satu flat saya itu lihat, ini tampilan apa gitu, orang-orang luar negeri itu dianggapnya saya itu suka sesuatu yang magic kata mereka gitu kan. Kalau di luar kan jarang saya, apalagi kalau di Timur Tengah gitu kan, tampilan-tampilan kayak gitu nggak ada gitu kan. Sampai semua itu kalau lihat saya itu nontonannya si Agung kayak gitu kan. Nah itu saja teman-teman obrolan saya di malam hari ini, jangan sampai kemudian timbul salah paham. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.